Angin musim gugur berhembus pelan di atas dataran luas kerajaan Lihuan. Daun-daun merah berguguran, menari seperti percikan api kecil yang terbang dari bara terakhir sebuah perang. Langit sore berwarna abu-abu keperakan, seolah sedang menahan hujan yang enggan turun. Jauh di balik gerbang utara, tepat di tepian hutan Fangji, seorang pemuda berjalan sendirian, mengangkat karung gandum di pundaknya. Tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang tahu bahwa dialah penyelamat negeri itu 13 tahun lalu. Namanya Ardan Luwei, lelaki berusia 24 tahun, dengan wajah tenang dan mata lembut yang seperti menyimpan ribuan rahasia. Penduduk desa melihatnya sebagai anak yatim tanpa masa depan. Pemuda yang hidup dari pekerjaan kasar, tidak pernah melawan, tidak pernah protes, namun di balik lengan kurusnya tersembunyi kekuatan yang pernah mengguncang seluruh kerajaan. Kekuatan yang tidak seorang pun ingin akui, karena Ardan menyelamatkan negeri ini dengan cara yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Hari itu, ia melewati jalan tanah yang becek setelah hujan subuh. Anak-anak berlari, pedagang menata dagangan, dan prajurit berpatroli dengan wajah penuh wibawa. Mereka berjalan melewatinya, tanpa sedikit pun menoleh. Ardan hanya menunduk, membiarkan dirinya menjadi bayangan, menjadi seseorang yang bahkan lupa dipandang oleh dunia. Namun dunia belum selesai dengannya. Di pusat kerajaan, tepat di ruang utama Balai Agung, Raja Feng Yuantao memandangi gulungan laporan yang tergeletak di meja batu. Alisnya mengerut tajam. Monster Usura kembali bergerak di perbatasan timur, tanyanya dengan suara berat. Seorang jenderal membungkuk hormat. Benar, Yang Mulia. Desa-desa mulai mengungsi. Prajurit sudah dikirim, tetapi kemampuan mereka tidak cukup. Keheningan turun seperti kabut. Usura adalah makhluk purba yang pernah nyaris menghancurkan Lihuan. 13 tahun lalu, kerajaan diselamatkan oleh seseorang yang tidak pernah terungkap identitasnya. Beberapa orang menyebutnya pendekar Kaaja, beberapa percaya itu kerja dewa. Namun, kebenarannya terkubur bersama kehancuran. Raja memejamkan mata sejenak. Kalau saja aku tahu siapa penyelamat itu, aku akan meminta dia kembali. Di sisi yang berbeda dari kerajaan yang megah itu, Ardan bersin kecil, seolah dunia sedang membicarakannya. Setelah menyerahkan gandum di lumbung desa, Ardan kembali ke rumah kecilnya di tepi hutan. Rumah itu dibangun dari kayu pinus tua, sederhana, nyaris tak layak huni. Namun di sanalah ia menyimpan sesuatu yang tidak boleh dilihat siapapun, sebuah pedang biru pucat yang sudah retak, namun memancarkan cahaya samar setiap kali disentuh. Pedang itu bernama King Yun, senjata kuno yang menjadi saksi bisu bagaimana Ardan sendirian menahan badai Usura. Bertahun-tahun lalu, ia membuka kain pembungkus pedang itu. Mengusapnya perlahan, masih sakit, ya? Ujarnya pelan pada pedang, seakan berbicara pada sahabat lama. King Yun bergetar kecil, memancarkan cahaya halus. Ardan tersenyum tipis, meski matanya menyembunyikan luka yang belum pernah sembuh. Tenang, kita tidak akan dipanggil lagi. Dunia sudah punya banyak pahlawan sekarang. Namun ketika ia hendak menutup kembali pedang itu, cahaya biru yang lembut mendadak berubah menjadi kilatan kuat. Pedang itu bergetar hebat hingga hampir terlepas dari genggaman Ardan. Sebuah suara bergaung di dalam kepalanya. Usura, bangkit. Datanji, aku. Kekuatanmu dibutuhkan kembali. Ardan terpaku. Napasnya membeku. Tidak, jangan, gumamnya. Aku sudah berjanji untuk berhenti. Aku bukan siapa-siapa lagi. Namun, pedang itu terus bersinar. Seolah memanggilnya, Ardan menutup mata. Adegan dari masa lalu kembali membanjiri kepalanya. Darah, jeritan, api, dirinya yang menahan gerombolan Usura sendirian, sementara seluruh pasukan kerajaan kalah habis-habisan. Ia ingat tubuhnya jatuh ratusan kali. Ingat bagaimana ia bertarung hingga detik terakhir. Dan ingat bagaimana setelah semua itu selesai, tidak satupun orang yang mengakui dirinya. Bahkan namanya tidak ditulis. Sebagai bagian dari sejarah, kerajaan menyembunyikan kebenaran itu demi kestabilan politik, demi menjaga kehormatan para jenderal yang sebenarnya lari di malam penyerangan. Ardan menghela napas panjang. Aku ini siapa sampai aku harus menanggung beban ini lagi? Seolah menjawabnya, pedang King Yun tiba-tiba pecah. Mengeluarkan cahaya biru yang pecah, seperti kepingan bintang.
Cahaya itu melayang, berubah menjadi bentuk manusia mini, berwarna biru transparan seorang gadis kecil, berwajah lembut, rambut panjang, mata bulat seperti kristal. Ardan, suaranya lembut, namun penuh duka. Sura sudah membunuh 7 desa. Jika kau tidak pergi, dunia akan runtuh. Ardan memalingkan wajah. Mereka tidak membutuhkan aku. Mereka bahkan tidak mengenalku. Gadis kecil itu mendekat. Tapi, kau yang paling mengenal kegelapan Usura. Ardan mengepalkan tangan. Aku hanya ingin hidup tenang. Lalu berapa banyak nyawa yang ingin kau lihat mati? Hanya untuk mempertahankan ketenanganmu? Ardan terdiam. Napasnya tercekat. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pedang manapun. Sementara itu, di ibu kota, seorang gadis bangsawan masih terjaga di kamarnya. Namanya Lionwa. Perempuan berusia 20 tahun dengan mata jernih dan tekad yang keras. Sejak kecil ia mempelajari segala catatan sejarah Lihuan. Dan ada satu hal yang selalu meresahkan hatinya. Ketiadaan informasi mengenai sosok penyelamat 13 tahun lalu. Tidak mungkin tidak ada jejak, gumamnya, sambil membuka gulungan laporan rahasia. Penyelamat itu pasti masih hidup. Langkahnya terhenti ketika ia menemukan catatan lusuh yang tidak pernah muncul di arsip resmi. Catatan yang ditulis oleh seorang tabib tua. Aku menemukan anak laki-laki terluka parah di hutan timur. Dia sendirian, tubuhnya hancur. Tetapi ia terus menggenggam pedang biru yang memancarkan cahaya. Kurasa dialah penyelamat itu. Namun para pejabat memerintahkan agar aku bungkam. Mata Lionwa melebar. Jadi penyelamat itu masih muda waktu itu. Tangannya gemetar. Siapa dia? Kenapa namanya dihapus? Ia berdiri, mengambil jubah. Aku harus menemukannya. Di tepi hutan Ardan, memandang cahaya biru yang perlahan meredup. Jika aku kembali bertarung, apa aku akan diakui? Tanyanya lirih. Gadis kecil itu tersenyum pahit. Tidak ada jaminan. Ardan menunduk. Kau tetap tidak terlihat di mata dunia, Ardan. Tapi kau selalu terlihat oleh orang-orang yang kau selamatkan. Bahkan, jika mereka tidak tahu namamu. Ardan mengepalkan pedang itu. Ada getaran halus di jari-jarinya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu ini adalah takdirnya. Dengan suara nyaris tidak terdengar, ia berbisik, baik, kalau dunia harus selamat lagi, maka biarkan aku tetap menjadi bayangan. Ia melangkah keluar rumah. Angin sore membawa bau medan perang. Langkahnya pelan, namun mantap. Di langit, cahaya biru naik perlahan, membentuk simbol kuno yang hanya dapat dilihat oleh pedang abadi dan jauh di ibu kota. Lionwa yang memandang ke jendela melihat cahaya itu dan terperanjat. Cahaya pedang King Yun, legenda itu nyata. Detik itu juga, takdir mereka mulai bergerak. Pahlawan yang tidak pernah dianggap akan segera kembali. Kabut subuh menyelimuti hutan Fangji ketika Ardan melangkah ke jalan setapak yang jarang dilewati manusia. Ranting-ranting basah menggores pakaiannya. Embun jatuh seperti butiran kaca yang pecah perlahan di bahunya. Di tangan kanannya, pedang King Yun yang retak itu memancarkan cahaya biru halus. Seolah mencoba menuntun arah. Ardan tahu bahwa langkah pertamanya meninggalkan desa, berarti ia telah menyeret masa lalu kembali ke dalam hidupnya masa lalu, yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kenapa harus aku lagi? Gumamnya. Karena dunia mengingat kekuatan yang kau buang. Jawab suara gadis kecil yang bersemayam dalam cahaya pedang. Sekalipun manusia melupakanmu, Asura tidak. Ardan menatap tanah. Aku tidak ingin terkenal. Aku tidak ingin dipuja. Aku hanya ingin hidup tenang, tanpa diburu monster atau intrik kerajaan. Gadis kecil itu tersenyum tipis. Tapi kau bukan manusia biasa. Bahkan, jika dunia tidak memanggilmu, takdirmu tetap akan mencari. Ardan menghela napas panjang dan melangkah lagi. Sementara itu, di ibu kota, keributan terjadi di Balai Agung. Perdana Menteri Zifung, seorang pria dengan janggut rapi dan mata penuh siasat, memukul meja dengan keras. Yang mulia, saya tegaskan sekali lagi, kita tidak punya bukti bahwa monster Usura telah bangkit. Ini mungkin sekadar rumor untuk menggoyahkan stabilitas kerajaan. Raja Yuan Tao menatapnya dengan wajah tegang. Prajurit kita telah menghilang di timur. Desa dekat sungai Yulan hancur tanpa jejak.
Kamu menyebut itu rumor? Bencana bisa disebabkan banyak hal. Longsor, bandit, hewan liar. Tidak ada bandit yang meninggalkan bekas racun hitam di tanah. Zifung. Suasana ruangan langsung senyap. Salah satu jenderal maju perlahan. Jang, mulia, saya punya usulan. Dahulu, kita pernah diselamatkan oleh seorang pendekar tak dikenal. Jika kita bisa menemukan dia, Perdana Menteri Zifung langsung menatap tajam. Pendekar itu hanyalah mitos. Cerita rakyat. Tidak ada bukti bahwa dia benar-benar ada. Setiap pejabat saling pandang, bingung, memilih antara takut dan optimisme. Namun di balik pilar besar ruangan, seorang gadis sedang mendengarkan semuanya tanpa berkedip. Leon Hua, ia menggenggam gulungan. Catatan lusuh yang ditemukan semalam, pendekar itu nyata, pikirnya, dan aku harus menemukan dia sebelum kerajaan tenggelam dalam kegelapan. Perjalanan, Ardan membawanya ke sebuah lembah kecil yang dikelilingi tebing-tebing batu hitam. Kabut tipis menari di atas permukaan tanah, namun aroma busuk seperti daging membusuk memenuhi udara. Ardan berhenti. Ini, ia menelan ludah. Ini, bau asura. Cahaya pedang King Yun bergetar keras. 3 asura kecil berada di dekat sini. Mereka bergerak dalam kelompok. Berhati-hatilah. Ardan menutup mata dan menarik napas panjang. Tubuhnya berubah. Bukan berubah bentuk, tapi berubah aura. Jika sebelumnya ia hanyalah pemuda biasa, kini ia memancarkan keheningan yang dalam keheningan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah melihat terlalu banyak kematian. Langkahnya ringan, matanya memancarkan kewaspadaan yang tajam. Dari balik kabut, suara rendah muncul. Seperti napas makhluk besar yang tertahan, Ardan mengangkat pedang. 2 mata merah muncul dari balik pepohonan. Kemudian, 2 lagi. Lalu 3. 3 asura kecil berjalan keluar, kulit hitam kebiruan dengan uri-turet merah menyala. Mereka menggeram pelan. Rahang mereka seperti bisa merobek baja. Ardan menegakkan tubuhnya. Kalian tidak berubah. Usura pertama melompat dengan kecepatan kilat. Pedang Ardan bergerak lebih cepat. Cerang! Benturan cahaya biru dan energi hitam memecah kabut. Asura kedua menghantam dari samping. Ardan memutar tubuh, menghindar. Kemudian menusuk titik di bawah lengannya, titik lemah yang hanya ia ketahui setelah bertahun-tahun bertarung melawan mereka. Asura itu jatuh. Tubuhnya meledak menjadi asap hitam. Asura ketiga bergerak lebih hati-hati. Ia melingkari Ardan, mencakar tanah, mengeluarkan racun hitam dari mulutnya. Ardan mengetahui ini teknik mematikan. Ia mundur 1 langkah. Lalu merunduk asura melompat ke depan. Tepat ketika Ardan menebasnya dari bawah, suara desis memenuhi udara. Dalam beberapa detik, semuanya kembali senyap. Ardan berdiri di tengah kabut. Nafasnya berat namun stabil. Gadis kecil dalam pedang berbisik. Kau semakin kuat, meski lama tidak menggunakan energimu. Ardan memandang tangannya sendiri. Tidak. Tubuhku hanya ingat bagaimana rasanya melawan mereka. Tubuh ini seperti membenci mereka. Kalimat itu menggantung di udara, menyiratkan kenyataan pahit. Ardan lebih mengenal monster daripada manusia di tempat lain. Leon Hua menelusuri jalur utara kerajaan. Ia membawa rombongan kecil penjaga, dan di tangannya terdapat peta yang menunjukkan rute yang diambil tabib tua dulu. Ia berhenti di tepi hutan Fangji. Disinilah tabib menemukan anak itu, penyembuh kecil yang ditemukan sendirian dengan pedang bercahaya. Salah satu penjaga bertanya, Putri Hua, apakah Anda yakin penyelamat itu masih hidup? Leon Hua tersenyum lembut. Jika dia mampu mengalahkan Usura 13 tahun lalu, tidak ada alasan baginya untuk mati dengan mudah. Ia melangkah masuk ke hutan, namun tanpa ia sadari, sepasang mata mengintai dari kejauhan mata. Milik seseorang yang tidak menginginkan rahasia penyelamat itu terungkap. Seseorang yang ingin dunia tetap percaya bahwa pahlawan itu hanyalah mitos. Seseorang yang dulu menghapus nama Ardan dari sejarah. Sementara itu, Ardan berjalan melewati lembah hingga tiba di sebuah desa kecil. Desa itu hancur total. Rumah-rumah menjadi arang, sumur dipenuhi abu, dan patung dewa pelindung retak menjadi 2. Ardan mematung. Tidak ada manusia. Tidak ada suara, hanya bekas kehancuran. Ia berlutut perlahan, menyentuh tanah yang menghitam. Racun Usura tingkat tinggi, gumamnya.
Ini bukan ulah Usura kecil. King Yun bergetar. Ardan, Usura Panglima, telah bangkit. Ardan terpaku. Seluruh darah seolah berhenti mengalir. Usura Panglima adalah makhluk yang hampir membunuhnya 13 tahun lalu. Ia hanya selamat karena pengorbanan King Yun yang melindungi tubuhnya dari serangan terakhir. Pedang itu retak, Ardan hampir mati, dan kerajaan menang. Tanpa pernah tahu siapa yang berjuang di garis paling depan. Ardan berdiri, matanya berubah tajam, dipenuhi ketenangan mengerikan. Jika Usura Panglima kembali, maka kerajaan tidak akan pernah cukup kuat untuk menghadapi mereka. Ia berbalik, hendak menuju arah timur. Ketika suara langkah seseorang terdengar mendekat, Ardan langsung mengangkat pedangnya. Namun ketika sosok itu muncul dari balik kabut, ia membeku. Mata gadis itu jernih, lembut, namun penuh tekad. Rambutnya diikat setengah, jubah putih berdesain bangsawan berkibar diterpa angin. Ia menatap Ardan seolah baru saja menemukan jawaban dari pertanyaan hidupnya. "Apakah kau?" Suaranya bergetar. Anak lelaki yang diselamatkan tabib 13 tahun lalu? Ardan menatapnya lama. "Siapa kau?" Gadis itu menunduk hormat. "Namaku Lionwa. Aku mencari pahlawan yang disembunyikan kerajaan." Ardan langsung memalingkan wajah. Pahlawan itu sudah mati. Leon Hua menggeleng. "Tidak, dia hidup. Aku tahu, karena dia berdiri tepat di hadapanku." Ardan menutup mata, merasakan dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin kembali menjadi bagian dari dunia yang dulu membuangnya. Namun, Leon Hua tidak berhenti. "Aku tahu namamu dihapus. Aku tahu jasamu dicuri, tapi negeri ini sedang sekarat. Aku Moon. Kembalilah sebagai dirimu yang sebenarnya." Ardan membuka mata. "Aku tidak butuh kerajaan," katanya pelan. "Aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin menepati janji. Janji untuk tidak pernah lagi mengangkat pedang untuk mereka yang tidak menganggapku manusia." Leon Hua tertegun. Namun ia kemudian berkata kalimat yang menusuk Ardan lebih dalam dari usura manapun. "Kalau begitu, jangan angkat pedang untuk kerajaan. Ikat pedangmu untuk rakyat." Ardan menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang tidak melihat masa lalunya sebagai aib, melainkan kebenaran. Angin berhenti sesaat, seolah menunggu jawaban Ardan di kejauhan. Suara raungan Usura Panglima mengguncang langit. Ardan akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan bertarung. Tapi bukan sebagai pahlawan. Aku bertarung sebagai bayangan yang akan melindungi mereka tanpa perlu dilihat." Leon Hua tersenyum tipis. Dan bayangan pun bisa menjadi cahaya ketika dunia gelap total. Ardan menoleh ke arah timur. Di sana, kegelapan telah bangkit. Dan ia tahu sistem. Pertarungan tidak akan sesederhana dulu. Perjalanan pahlawan tanpa nama baru saja dimulai. Suara raungan Usura Panglima menggema hingga ke pegunungan barat. Meski jaraknya puluhan li dari tempat Ardan dan Leon Hua berdiri, getarannya terasa seperti dentuman halus di tanah tanda bahwa makhluk itu telah sepenuhnya bangun dari tidur panjangnya. Sinar merah gelap meledak ke langit timur, menembus kabut, seolah memanggil semua kegelapan untuk berkumpul. Ardan memejamkan mata sedetik, mendengarkan suara bumi yang terganggu. "Ini lebih cepat dari perkiraanku." Leon Hua menarik napas. "Senjatamu King Yun, bagaimana kondisi retaknya? Apakah masih bisa membantumu?" Ardan menatap pedang itu. Retakan halus di sepanjang bilahnya terlihat seperti sambaran petir yang terperangkap. Namun di balik kelemahannya, pedang itu tetap memancarkan cahaya biru yang lembut. "King Yun sudah memberi terlalu banyak pengorbanan." Ardan mengusap gagangnya. "Tapi selama aku masih berdiri, dia akan bertempur bersamaku." King Yun bergetar kecil, seolah menyetujui. Mereka berjalan menuju timur, melewati hutan yang perlahan menjadi semakin tandus. Pohon-pohon hitam seperti terbakar dari dalam, tanah merekah seperti mulut yang haus darah. Racun Usura meresap ke semua bentuk kehidupan. Leon Hua menatap sekeliling. Jika Usura Panglima sudah muncul, seharusnya kerajaan mengirim pasukan. "Mereka bukan tandingan," jawab Ardan datar. "Kau terlalu merendahkan pasukan kerajaan." "Aku berbicara berdasarkan pengalaman." Liang Hua terdiam. Baru sekarang ia menyadari betapa dalam luka Ardan terhadap kerajaan, dan betapa ia menyimpan rasa kecewa yang tidak pernah ia biarkan terlihat oleh siapapun. Namun,
Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, tanah tiba-tiba bergetar. Dum, dum, dum. Suara berat itu seperti langkah kaki raksasa. Ardan menghentikan langkah, merentangkan tangan ke depan Leon. Wah, mundur. Kabut merah menyapu, dan dari balik kabut muncul bayangan besar berbentuk humanoid berkulit hitam. Urat merah menyala. Tanduk panjang melengkung ke belakang. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari Usura kecil. Usura prajurit, gumam Ardan. Monster itu melangkah maju, tanah retak setiap kali kakinya menghantam. Mulutnya terbuka, mengeluarkan raungan rendah yang membuat Don-Don gugur sekaligus. Leon Wa menelan ludah. Kita tidak bisa melawannya di ruang terbuka begini. Kita, Ardan, melirik. Kau tinggal di belakangku. Aku bukan orang yang suka lari. Kalau begitu, jangan membuatku mengalihkan perhatian. Sebelum Leon Wa sempat membalas, Usura prajurit melompat ke depan dengan kecepatan mengejutkan. Tanah berlubang di tempat ia mendarat. Ardan menghilang dari tempatnya dan muncul di sisi kiri. Kraang! Qingyun menahan pukulan cakar Usura. Percikan cahaya biru dan merah meledak seperti petasan perang. Monster itu mendorong Ardan hingga tubuhnya terdorong ke belakang beberapa meter. Ardan memutar tubuh, mengalihkan energi pukulan ke tanah retakan memanjang mengikuti gerakannya. Usura menyerang lagi, kali ini dengan serangan vertikal. Ardan melompat, memutarkan tubuh di udara, menebas tengkuk Usura. Namun, tidak ada darah, hanya kilatan merah gelap yang memantul dari kulitnya. Dia belajar dari pertempuran terakhir, gumam Ardan. Usura itu mengangkat kedua tangannya, mengumpulkan energi merah pekat di tengah telapak. Bola energi itu berdenyut, memancarkan aura destruktif. Menjauh! Ardan berteriak pada Leon. Wa Ardan berlari, tubuhnya menyala dengan aura biru. Ia mengayunkan pedang, membentuk serpihan energi yang memotong udara. Serangan itu bertabrakan dengan bola energi Usura. Bio-o, letusan besar memekakan telinga. Angin ledakan mendorong kabut hingga tersapu bersih. Leon Wa terpental mundur. Tetapi Ardan muncul dalam sekejap untuk menahan tubuhnya. Kau baik-baik saja? Ya, hanya sedikit kaget. Ardan menatapnya, melihat keteguhan di mata gadis itu. Ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun kehadiran. Seseorang yang tidak takut berdiri di sisinya. Usura prajurit bangkit lagi. Tubuhnya kini penuh retakan merah. Monster itu mengeluarkan raungan marah dan melepaskan serangan mematikan. Puluhan duri energi dari tubuhnya meluncur seperti panah. Ardan mengangkat tangan. Aura biru melingkar, membentuk perisai kecil berbentuk bulat. Namun perisai itu retak. Ardan mengerang pelan. Kin, Din, jangan memaksakan. Gadis kecil yang bersemayam di pedang muncul sesaat. Ardan, jika kau terus bertahan, pedang ini akan hancur. Ardan menatap Usura yang bersiap serangan kedua. Kalau aku tidak bertahan, kita semua mati. Perisai biru runtuh. Duri-duri energi meluncur ke arah mereka. Ardan menggenggam Qingyun dengan 2 tangan, mengumpulkan semua energi yang tersisa. Cahaya biru menyilaukan memancar dari tubuhnya. Dalam satu langkah cepat, ia melesat ke depan menembus serangan. Waktu seolah melambat. Ia mendekati Usura, dan dunia terasa seperti berubah warna. Hanya biru dan merah. Ardan menyeret pedangnya dari bawah ke atas. Crazy! Kilatan biru membelah tubuh Usura, memecahnya menjadi serpihan energi hitam yang menghilang ke udara. Semua kembali sunyi. Ardan menghela napas berat. Tangan kirinya berdarah karena terkena pecahan energi Usura. Leon Wa segera menghampiri. Ardan, kau terluka. Luka kecil, gumam Ardan. Yang penting, kita harus cepat bergerak. Jika Usura Panglima sudah bangkit, maka pasukan-pasukan kecil akan terus menunggu. Leon Wa meraih kain dari jubahnya dan membalut luka Ardan dengan hati-hati. Ardan memandangnya sekilas. Tidak perlu. Tolong diam sebentar. Leon Wa memotong. Jika kau mati karena lukamu sendiri, siapa yang akan menghadapi Usura Panglima? Ardan tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan peran sebagai penjaga kerajaan yang tidak diakui, ada seseorang yang bersikap seperti ia adalah manusia bukan senjata. Malam mulai turun ketika mereka menemukan sebuah gua di kaki gunung kecil. Ardan menyalakan api kecil. Leon Wa duduk sambil memeriksa peta. Ardan,
katanya tanpa mengangkat wajah. Apa benar kerajaan menghapus namamu? Ardan menatap api. Ya, kenapa? Mengapa mereka melakukan itu? Ardan menarik napas panjang. Ia jarang, sangat jarang, menceritakan kisah ini 13 tahun lalu. Ketika Usura pertama menyerang kerajaan, para jenderal dan bangsawan sibuk menyelamatkan diri. Mereka tidak siap menghadapi monster yang tidak mati, meski ditusuk puluhan tombak. Pasukan kerajaan berjatuhan. Andaikan ada satu prajurit elit yang mampu bertahan, ujar Ardan lirih, tapi dia tidak ada. Kau? Tanya Leonwa pelan. Aku hanya seorang anak yang secara tak sengaja berada di sana. Ardan mengingat kembali wajahnya yang kecil, tubuhnya yang kurus, dan rasa takut yang menelan seluruh hatinya. Ia ingat bagaimana ia menggenggam King Yun, yang entah bagaimana muncul di hadapannya seolah pedang itu memilih dirinya. Aku sendirian menahan serangan mereka selama berjam-jam, sampai Usura Panglima turun. Ardan menatap telapak tangannya yang sudah dewasa, seolah masih melihat darah masa lalu di sana. Tapi meskipun aku menang, tubuhku hancur. Aku pingsan berhari-hari. Leonwa menelan ludah. Lalu, apa yang terjadi? Ketika aku bangun, namaku dikubur. Mereka bilang, penyelamat itu adalah sebuah cahaya suci yang dikirim dewa. Para jenderal menyebarkan cerita bahwa mereka yang memimpin kemenangan. Kenapa? Leonwa berbisik. Karena mengakui bahwa anak kecil adalah penyelamat kerajaan. Berarti mengakui ketidakbergunaan mereka. Leonwa menutup mulut, menahan kemarahannya. Dan kau dibiarkan hidup sebagai orang biasa. Katanya dengan suara bergetar. Lebih baik begitu, jawab Ardan tenang. Tidak ada yang menggangguku. Tidak ada intrik politik. Tidak ada yang ingin memanfaatkan kekuatanku. Tapi kau disakiti, kata Leonwa dikhianati. Ardan tidak menyahut. Api kecil di hadapan mereka berkedip, seolah memahami keheningan itu. Setelah beberapa menit, Ardan berdiri. Malam terlalu gelap. Kita harus beristirahat. Besok kita bergerak ke Ngarai Hitam. Di sanalah Usura Panglima memusatkan kekuatannya. Leonwa mengangguk. Baik. Sebelum tidur, ia menatap Ardan dari jauh, pemuda yang seluruh dunia berutang nyawa kepadanya. Namun tidak ada satupun yang mengenal wajahnya. Ardan, ia berbisik, nyaris tak terdengar. Aku akan pastikan dunia mengetahui kebenaranmu. Namun ia tidak tahu bahwa di bawah langit yang semakin gelap, ada mata lain yang mengawasi mereka. Mata seorang manusia, bukan Usura, seseorang yang sangat berbahaya. Seseorang yang memegang rahasia lebih gelap dari Usura itu sendiri. Dan seseorang yang berkata dalam hati, pahlawan itu tidak boleh hidup lagi. Fajar menyelinap perlahan melalui mulut gua, menghadirkan semburat cahaya keemasan yang jatuh di wajah Ardan yang sedang duduk bersila. Leonwa terbangun dan melihat pemuda itu tidak tidur sepanjang malam. Cahaya biru halus dari pedang King Yun mengelilinginya seperti kabut tipis. Ardan, suara Leonwa pelan. Kau tidak tidur. Ardan membuka mata. Tidak. Aura Usura semakin dekat. Jika aku tidur terlalu lama, kita bisa diserang. Leonwa menggigit bibir. Tapi tubuhmu butuh istirahat. Aku bertahan lebih lama daripada yang kau kira. Jawabnya datar. Namun, Leonwa menyadari raut lelah di balik mata pemuda. Itu kelelahan yang telah dipikulnya selama bertahun-tahun sendirian. Tanpa tempat bersandar, ia mendekat. Kalau begitu, izinkan aku menjaga sepanjang hari ini. Ardan menatapnya. Tidak ada jaminan kau lebih aman dari Usura. Aku tidak perlu aman selama kau ada di sini. Ardan terdiam. Kalimat itu sederhana. Namun seperti menampar tembok yang selama ini melingkupi hatinya, mereka keluar dari gua dan mulai berjalan menuju arah timur, di mana Ngarai Hitam menanti. Semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa perubahan alam. Pohon-pohon raksasa yang biasanya berdiri megah, kini tinggal batang gosong. Sungai-sungai mengering, burung-burung menghilang. Seolah seluruh alam takut pada sesuatu, gumam Leonwa. Ardan menatap horizon. Usura Panglima bukan hanya makhluk, dia adalah bencana yang bisa meracuni tanah. King Yun bergetar di pinggangnya. Jika dia sudah bangkit sepenuhnya, lanjut Ardan,
Kerajaan kita bahkan seluruh Lihuan tidak punya waktu lama. Leon, Wa menoleh. Apa kau pernah melihat wujudnya dengan jelas? Ardan mengangguk perlahan. 13 tahun lalu, aku melihatnya dari jarak 1 tombak. Leon Wa menelan ludah, menunggu kelanjutannya. Wajahnya seperti topeng hitam dengan mata merah dalam. Tubuhnya tidak berbentuk pasti, seperti kabut padat yang berpulsa. Dan suaranya. Ardan berhenti sejenak. Suara yang membuat anak kecil berhenti menangis. Bukan karena takut, tapi karena tubuh mereka membeku. Leon Wa memeluk dirinya sendiri, seolah kedinginan. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Ardan mengangkat tangan, diam. Ia memejamkan mata. Ada langkah ringan, ada bisikan angin yang berbeda, ada aura manusia. Bukan usura, gumam Ardan, tapi seseorang sedang mengintai. Leon Wa langsung meletakkan tangan pada gagang belatinya. Di mana? Ardan menatap ke pohon mati di kiri mereka. 30 langkah, tinggi 3 meter. Ia menarik napas. Dan dalam sekejap, menghilang. Leon Wa bahkan tidak sempat melihat gerakannya. Dalam detik berikutnya, terdengar suara ranting patah. Lalu tubuh seseorang jatuh dari cabang tinggi. Ardan kembali muncul sambil memegang kerah orang itu dengan 1 tangan. Seorang pria berusia awal 30, berpakaian seperti prajurit kelana, wajahnya pucat, napasnya memburu. Lepas aku! Siapa kalian? Siapa kalian? Ardan menatapnya tajam. Kau yang mengikuti kami? Tidak, aku hanya... Ardan mendekatkan wajahnya. Kau memati-moti kami sejak kita meninggalkan desa. Jika bukan usura atau prajurit kerajaan, maka kau adalah seseorang yang ingin memastikan kami tidak kembali hidup. Wajah prajurit itu semakin pucat. Aku tidak bermaksud jahat, aku hanya mengikuti perintah. Perintah siapa? Prajurit itu menggigit bibirnya, tidak mau bicara. Ardan menatapnya sejenak, kemudian mengayunkan tubuh pria itu dan menghentak pundaknya ke batang pohon. Tidak keras, hanya cukup untuk mengguncang ketakutannya. Prajurit itu menjerit, "Bak! Bak! Aku akan bicara." Ardan melepaskannya. Prajurit itu gemetar. Aku dikirim Perdana Menteri Zifeng. Leon Wa tertegun. Perdana Menteri? Mengapa dia mengintai kami? Prajurit itu menelan ludah gugup. Karena beliau tidak ingin penyelamat lama diketahui. Mata Ardan merunsing. Dan tidak ingin kau kembali ke kerajaan. Suasana menjadi tegang. Ardan menatapnya dingin. Kenapa? Kenapa? Prajurit itu gemetar semakin kuat. Karena jika pahlawan itu kembali, maka semua kebohongan masa lalu akan terbongkar. Semua catatan yang mereka sembunyikan akan terkuak. Leon Wa menutup mulutnya. Sok Zifeng menyembunyikan semua catatan tentang Ardan. Prajurit itu mengangguk ketakutan. Bahkan, dia mengirim pemburu bayaran untuk memastikan Ardan tidak pernah ditemukan. Ardan tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak marah, tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu ini dari awal. Namun, Leon Hua merasa panas di dadanya. Bagaimana bisa seseorang yang sudah mempertaruhkan nyawa dikhianati seperti itu? Ardan menatapnya. Kerajaan punya cara sendiri menjaga muka mereka. Prajurit itu berlutut. Aku hanya menjalankan perintah. Ampuni aku. Ardan menghela napas. Pergi. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan sebaik ini. Prajurit itu langsung lari secepat angin. Leon Hua memandang Ardan. Kenapa kau tidak membunuhnya? Ardan menjawab sederhana. Karena dia tidak ingin membunuh kita. Hanya menonton. Orang seperti itu bukan ancaman nyata. Leon Hua merasa dadanya sesak. Pemuda ini, semakin ia kenal, semakin ia sulit memahami bagaimana seseorang yang pernah disakiti begitu dalam, masih memilih untuk tidak membalas. Setelah berjalan berjam-jam, mereka sampai di sebuah dataran tinggi yang menghadap sebuah lembah besar. Ngarai hitam, tempat itu bukan sekadar lembah, ia seperti luka besar di tubuh bumi. Dinding batu berwarna hitam keunguan, jurang dalam dipenuhi kabut merah. Di tengah lembah berdiri batu monolit raksasa dengan simbol kuno yang bersinar samar itu. Leon Hua tertegun. Apa itu? Segel kuno. Ardan mengangguk. Segel yang mengurung usura Panglima sejak perang pertama ribuan tahun lalu. Dan sekarang, segelnya
Retak, benar saja dari kejauhan, terlihat cahaya merah merembes dari retakan segel, menjalar seperti akar pohon yang tumbuh ke permukaan. Suara gemuruh rendah terdengar dari bawah. Jurang, Usura Panglima, sedang bangkit. Perlahan, namun pasti, Ardan menggenggam King Yun. Jika kita turun sekarang, kita akan berhadapan langsung dengan kekuatan Usura yang sedang bangun. Leon Wei menatapnya mantap. Aku datang bersamamu. Tidak, jawab Ardan tegas. Ini bukan medan untukmu. Leon Wei menatapnya tidak kalah tajam. Kalau aku hanya diam dan membiarkanmu mati sendirian, apa bedanya aku dengan para jenderal pengecut di masa lalu? Ardan terdiam, tidak bisa menyangkal kalimat itu. Dan sebelum ia menjawab, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Dari dalam ngarai hitam, bayangan besar mulai muncul. Wujud kabut pekat berwarna merah hitam. Mata menyala seperti bara neraka. Raungan Usura Panglima memecah langit. Akhirnya, Leon Wei terpaku. Tubuhnya membeku. Namun Ardan melangkah maju. Aura birunya meledak. King Yun menyala terang. Lebih terang dari sebelumnya. Meski pedang itu retak, Leon Wei, ujar Ardan tanpa menoleh. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Leon Wei berusaha menstabilkan napas. Apa itu? Ardan mengangkat pedang, memutar tubuh hingga aku mati. Kau harus kembali ke kerajaan, Ardan, dan katakan pada mereka bahwa pahlawan itu tidak pernah membutuhkan pengakuan. Leon Wei menatap punggung Ardan, punggung yang terlihat kokoh, namun dipenuhi luka masa lalu. Punggung seorang pahlawan yang dibiarkan dunia sendirian. Ardan, jangan bicara seperti itu. Ardan tersenyum tipis, tanpa menoleh. Senyum yang menyakitkan. Aku tidak berniat mati, tapi aku harus siap jika itu terjadi. Suara Usura Panglima mengguncang lembah. Aku mengenalmu, anak manusia. Ardan mengangkat King Yun tinggi. Aku juga mengenalmu, dan pada detik itu, pahlawan tak terpandang dan bencana tertua kerajaan berdiri berhadapan kembali setelah 13 tahun, pertempuran yang akan menentukan nasib Lihuan baru saja dimulai. Langit di atas ngarai hitam berubah merah, seperti darah yang dituangkan dari cawan para dewa. Awan menggumpal, berputar-putar seolah sedang bereaksi terhadap kekuatan purba yang bangkit dari dasar jurang. Angin berhembus kencang, memekakan telinga. Tanah bergetar. Burung-burung melarikan diri dari segala penjuru hutan. Di tengah kekacauan itu, Ardan berdiri di tepi tebing, memegang King Yun yang retak, namun masih bercahaya. Aura biru di sekelilingnya melesat naik, seperti api yang menyala dari roh bumi itu sendiri. Leon Wei berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya pucat, tapi matanya kerasia, menolak untuk bersembunyi. Dan di bawah mereka, dari kedalaman jurang yang terbelah, muncul makhluk yang bahkan mimpi buruk pun enggan menggambarkannya. Usura Panglima. Tubuhnya terdiri dari kabut hitam pekat yang padat seperti batu, namun bisa bergerak seolah hidup. Tanduk besar melengkung lurus ke belakang. Matanya 2 titik merah menyala yang tampak seperti 2 bulan kecil jatuh dari langit. Setiap langkahnya menghasilkan getaran seperti gemuruh badai, dan aura gelap menyelimuti udara hingga tanaman-tanaman di tepi jurang langsung mati. Ardan menatap monster itu tanpa gentar. Ia telah melihatnya sekali, dan kali ini ia tidak lagi anak kecil yang ketakutan. Usura Panglima menggeram, suaranya menggema ribuan kali lipat oleh dinding-dinding batu. Kau hidup lagi? Ardan mengangkat pedangnya. Sayangnya, untukmu. Usura Panglima tertawa, tawa berat yang mengguncang tulang. Kau membawa pedang yang hampir mati itu. Kau pikir kau bisa menantangku dengan mainan retak seperti itu? King Yun merespons, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ardan merasakan pedangnya bergetar. Bukan ketakutan, namun kemarahan. Kau meremehkan pedang yang pernah menyegelmu, ujar Ardan. Usura Panglima mengangkat tangan raksasanya. Urat-urat merah memancar seperti lava menyala di dalam kabut hitamnya. Waktu itu, kebetulan, sekarang aku mengingatmu, anak manusia, dan aku akan membuat kerajaanmu lutut kembali. Ardan tidak mundur. Aku bukan anak kecil yang dulu kau lukai. Kau seharusnya tetap tertidur. Dan tanpa oba-oba, Usura Panglima melompat. Lompatan itu menghancurkan sebagian tebing. Batu-batu melayang ke udara, seperti kelereng yang dilemparkan raksasa. Ardan hanya punya 1 detik untuk bergerak. Ia melompat ke depan,
Keraang! Tebasan pertama bentrok dengan lengan Usura. Gelombang kejut tercipta, menyapu pohon-pohon hingga berjatuhan. Leon Hua terjerembab, berpegangan pada batu agar tidak terlempar. Ardan bergerak seperti angin. Ia menebas, menusuk, memutar, melompat, namun setiap serangannya seolah mengenai dinding baja. Usura Panglima terlalu besar, terlalu kuat. Usura membalas dengan serangan mematikan. Tangan raksasanya menebas tanah, membuat jurang semakin dalam. Ardan menghindar dalam jarak tipis. Tubuhnya berputar, lalu menanamkan pedang ke lengan Usura. Cizet, suara seperti air mendidih, terdengar ketika cahaya biru. King Yun membakar kabut hitam kekuatan Usura. Namun luka itu terlalu kecil. Usura tidak merasa sakit, malah semakin marah. Manusia berani menyentuh tubuhku. Usura memukul Ardan dengan kekuatan luar biasa. Boo, Ardan terpental puluhan meter, menghantam batu, membuat retakan seperti sarang laba-laba. Ardan, jerit Leon Hua. Ardan bangkit, goyah, namun matanya tetap tajam. Darah mengalir dari pelipisnya, tetapi ia tidak mengeluh. Kau harus pergi, katanya tanpa menoleh. Leon Hua mendekat. Aku tidak akan meninggalkanmu. Leon Hua, ini bukan kepala bandit atau pencuri kerajaan. Dia bukan lawanmu. Aku tidak butuh menjadi lawan. Aku di sini untukmu. Ardan terdiam sesaat. Ia tidak terbiasa ada seseorang yang tetap memilih bertahan di sisinya. Namun, perdebatan mereka terhenti ketika Usura Panglima membentangkan kedua tangannya ke langit. Urat-urat merah menyala di seluruh tubuhnya. Aku merasakan roh manusia di sekitar sini. Aku akan menelan semuanya. Leon Hua membeku. Tidak, dia akan menghancurkan seluruh kerajaan. Ardan merasakan aura energi gelap naik seperti pusaran angin topan. Jika Usura melepaskan energi ini, maka kota-kota di radius beberapa ratus li akan hancur. Ardan menggenggam pedangnya erat. Ia harus menghentikan serangan itu, apapun risikonya. Namun sebelum ia bergerak, suara lembut muncul dari pedang King Yun. Ardan, untuk menghentikan serangan itu, kau harus melepaskan batas pedang ini. Ardan terpaku. Tidak, jika aku melepaskannya, kau bisa hancur. Cahaya biru berubah menjadi wujud seorang gadis kecil, roh pedang, King Yun. Berdiri di ujung gagang, aku diciptakan untuk melindungimu. Jika aku harus hancur demi menghentikan monster itu, aku tidak menyesal. Ardan menatapnya. Ada rasa sakit dalam tatapannya, bukan rasa takut kehilangan kekuatan, tetapi rasa takut kehilangan satu-satunya sahabat yang menemani masa kecilnya yang suram. Leon Hua memperhatikan keduanya. Hatinya ikut tergores melihat beban yang dipikul Ardan. Usura Panglima tertawa semakin keras. Matilah, negeri manusia! Energi merah pekat mulai membentuk bola raksasa di atas kepala Usura. Ardan mengangkat pedangnya. Kingli, Kingli. Koingli, roh pedang, tersenyum lembut. Izinkan aku bertempur bersamamu terakhir kali. Ardan menggertakkan gigi. Baga. Dan ia melepaskan batas pedang itu. King Yun meledak dalam cahaya biru besar, cahaya yang lebih cerah daripada ketika masih utuh. Retakan di pedangnya menyatu sementara, berubah menjadi bilah biru transparan yang mengalir seperti air, namun tajam seperti bintang jatuh. Ardan menarik pedangnya ke belakang, lalu melangkah maju. Angin terbelah. Waktu berhenti. Usura Panglima menurunkan bola energi ke arah mereka. Leon Hua berteriak memanggil Ardan, namun suaranya tenggelam. Ardan mengayunkan pedang dengan seluruh jiwa dan raganya. Tebasan itu tidak keluar sebagai cahaya biasa, melainkan sebagai kilatan raksasa yang membelah langit dari barat ke timur. Tanah bergetar. Gunung retak. Pohon-pohon runtuh. TRIEAASSSA. Tebasan Ardan menghantam bola energi Usura. Letusan cahaya merah dan biru terjadi, seperti dua dunia yang saling bertarung. Usura Panglima mengerang marah. Tubuhnya bergetar saat cahaya biru mulai mengikis energi hitamnya. Ardan terus mendorong. Meski kedua kakinya retak menahan tekanan, jerit Leon Hua. Ardan menutup mata, mengerahkan sisa energinya. Selesai. K. Bola energi
meledak. Para panglima terlempar. Tubuhnya terurai menjadi kabut hitam. Lembah berguncang. Langit kembali ke warna normal. Leon Hua berlari ke arah Ardan yang tersungkur ke lututnya. "Ardan, kau?" Namun ketika ia hendak menyentuh bahunya, Ardan membuka mata perlahan. "Aku masih hidup." Leon Hua menghela napas lega. "Jangan membuatku ketakutan seperti itu." Ardan tersenyum kecil. "Kau masih di sini. Itu saja sudah cukup." Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Bentuk roh gadis kecil Qingyun perlahan-pelan memudar. Ardan tertegun. "Tidak, jangan." Roh itu tersenyum dengan wajah tenang. "Kita menang untuk hari ini. Itu sudah cukup bagiku." Ardan menggapai, seolah ingin memeluk cahaya itu. "Q-I-N-D. Jangan pergi." "Aku tidak pergi. Aku hanya kembali tidur. Sampai kau membutuhkan aku lagi." Cahaya itu hilang, berubah menjadi partikel biru yang terbang ke langit. Pedang Qingyun retak kembali. Kali ini retakan jauh lebih besar. Ardan memeluk pedangnya. Menunduk, Leon Hua menyentuh bahunya dengan lembut. "Ardan, aku ikut merasakan kehilangannya." Ardan tidak menjawab, namun di balik keheningan itu, ia menanam sumpah baru. Jika kehilangan harus ia jalani lagi, ia tidak akan membiarkan Usura atau manusia merenggut apapun darinya lagi. Dan tanpa sepengetahuan mereka, dari balik pepohonan di kejauhan, seseorang mengamati mereka dengan mata penuh kebencian dan rasa takut. Seseorang yang berbisik pelan, pahlawan itu masih terlalu kuat. Dia harus dihabisi sebelum kembali ke kerajaan. Seseorang yang menjadi musuh Ardan, bukan dari golongan monster, melainkan dari golongan manusia. Angin sore menyapu lembah ngarai hitam yang kini hancur separuhnya. Setelah ledakan energi dahsyat antara Ardan dan Usura Panglima, tanah membentuk cekungan besar seperti mangkuk raksasa. Kabut merah telah hilang, dan matahari berjuang menembus awan abu-abu. Leon Hua berdiri di samping Ardan, yang masih memegangi pedang Qingyun, yang retaknya kini hampir menutupi seluruh bilah. Sinar biru kecil tersisa dari pedang itu, berkedip pelan seperti lentera terakhir di tengah badai. "Ardan," ucap Leon Hua pelan, "kita harus pergi dari sini sebelum Usura lain muncul." Ardan mengangguk, masih menatap pedangnya. Ada luka yang tidak terlihat di wajahnya, bukan luka tubuh, melainkan luka kehilangan sahabat. Ia mulai bangkit perlahan, mengatur napasnya. "Kita pergi ke timur, ke kuil awan gelap. Di sana ada seseorang yang bisa membantu memperbaiki pedang ini." "Roh pedangmu akan kembali?" tanya Leon Hua. Ardan terdiam sejenak. "Aku tidak yakin. Tapi jika ada harapan, kuil itu yang paling dulu mencarinya." Saat mereka membuka langkah meninggalkan lembah, suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Ardan spontan meraih lengan Leon. Ada yang mengikuti kita lagi." Namun kali ini bukan aura Usura. Bukan juga getaran melompat dari jurang. Ini langkah manusia. "Aku mengenal langkah itu," gumam Ardan. Leon Hua memandangnya. "Siapa?" Ardan tidak menjawab. Dari balik kabut tipis, sosok berzirah gelap muncul. Zirah itu tidak seperti prajurit kerajaan. Warnanya hitam, tanpa lambang, tanpa bendera, hanya simbol mata yang terukir samar di lengan kiri. Mata itu berkedip seperti hidup. "Ardan Luwei." Suara sosok itu berat, namun tenang. "Akhirnya, aku menemukanmu." Leon Hua menarik napas tajam. "Siapa dia? Siapa dia?" Ardan merapatkan pegangan pada pedangnya. "Pemburu yang dikirim kerajaan, bukan prajurit biasa." Sosok itu berhenti 5 langkah dari mereka, membuka helmnya. Wajahnya datar, dingin, seakan tidak memiliki perasaan. Matanya tajam seperti mata elang. "Aku Tuan Lembah Ketiga," katanya, "dan tugasku hanya satu." Ia menatap Ardan lurus-lurus. "Mencegahmu kembali ke kerajaan." Leon Hua maju setengah langkah dengan marah. "Apa maksudmu mencegahnya kembali? Kerajaan membutuhkan dia lebih dari siapapun." Pemburu itu tidak menoleh. "Perintah adalah perintah. Pahlawan 13 tahun lalu tidak boleh muncul kembali. Itu akan merusak sejarah yang telah dibangun." Ardan merasakan sesuatu menusuk hatinya. Rasa pahit yang dulu pernah ia rasakan dilupakan, dipinggirkan, disingkirkan,
Namun kali ini, ia tidak sepenuhnya sendirian. "Kenapa sekarang?" tanya Ardan tenang. "Karena kau terlalu dekat dengan kebenaran," jawab pemburu itu. "Dan darah yang telah ditumpahkan kerajaan untuk menyembunyikan kebenaranmu tidak boleh terbuang percuma." Ardan mengepalkan tangan. "Aku tidak pernah meminta mereka menumpahkan darah siapapun atas namaku. Itu sebabnya kau berbahaya," kata pemburu itu. "Kebenaran tidak bisa hidup berdampingan dengan kerajaan yang rapuh." Leonwa tidak tahan lagi. "Apa kau tahu siapa aku? Aku Putri Leonwa dari kediaman Agung Selatan. Aku memerintahkanmu untuk tidak menyakiti dia." Pemburu itu akhirnya menoleh pada Leonwa, namun tatapannya tidak berubah sedikit pun. "Justru karena dirimu, Putri, kau terlalu dekat dengan kebenaran, dan itu berbahaya." Leonwa membungkam, terkejut. Tidak ada rasa hormat, ketakutan, atau gentar dalam sorot pemburu itu, seolah kedudukan apapun tidak penting baginya. "Ardan, sedikit maju. Jika kau ingin menghentikanku, maka lakukan. Tapi jangan sentuh dia." Pemburu itu mengangguk, seolah menerima tawaran itu. "Bagus, aku menghargai keberanianmu." Ia mengangkat tangan. Dari tanah, 6 bayangan muncul seperti prajurit namun tanpa wajah, tanpa tubuh jelas, hanya siluet gelap berbentuk manusia. Mereka mengitari Ardan dan Leonwa. "Aku tidak datang sendirian," kata pemburu itu. "Penghalangku cukup untuk memastikan kau tidak bergerak ke kerajaan." Ardan mengangkat pedang King Yun yang hampir hancur. "Pedang ini bahkan tidak utuh. Kau yakin ingin bertarung?" Pemburu itu mengangkat helmnya kembali dan memasangnya. "Justru karena pedangmu tidak utuh, aku datang sekarang." Bayangan-bayangan itu maju serentak. Pertempuran terjadi tanpa suara teriakan atau dentuman baja berdarah. Tidak ada luka detail, hanya benturan energi dan cahaya. Ardan bergerak cepat, menangkis bayangan pertama, meskipun pedangnya retak. Sisa cahaya biru dari King Yun mampu memotong kabut hitam sosok itu. Bayangan kedua menyerang dari belakang. Ardan memutar tubuh. Samar-samar cahaya biru membelah angin. Kreate, bayangan menghilang seperti asap tertiup angin. Namun 2 lagi muncul menggantikan. Leonwa mundur, mencoba mencari celah aman. "Ardan, mereka muncul terus!" "Yah!" gumam Ardan. "Itu bukan manusia, itu teknik bayangan." Tuan lembah ketiga tidak bergerak sama sekali. Ia berdiri diam, seperti penonton yang menunggu hasil ujian. Ardan memotong bayangan ketiga, dan tiba-tiba rasa nyeri menghantam tubuhnya. Bayangan itu menembus pertahanannya, menciptakan pukulan energi yang membuat Ardan terhuyung mundur beberapa langkah. "Ardan, Herit Lianhua, aku masih bisa berdiri," kata Ardan, meski napasnya berat. Bayangan keempat dan kelima muncul bersamaan. Ardan mengangkat pedang, namun retakan pada bilahnya semakin besar. Cahaya biru meredup drastis. Leonwa melihat itu, dan hatinya mencelos. Pedangnya tidak bisa bertahan lama. Ia menggigit bibirnya keras. "Aku harus melakukan sesuatu apapun." Pemburu itu seolah membaca pikirannya. "Jangan coba mendekat. Bayanganku tidak punya belas kasihan." Ardan menebas, menghindar, menepis, namun tanpa kekuatan penuh dari roh pedang King Yun, ia mulai terdesak. Tubuhnya bergerak cepat, tapi jumlah bayangan yang tak terbatas membuatnya harus mengeluarkan energi lebih besar dari yang ia miliki. Pemburu itu akhirnya melangkah maju, senantiasa kuat. "Ardan Lue, tapi bahkan kekuatanmu tidak dirancang untuk melawan manusia." Ardan mengusap pelipisnya yang berkeringat. "Kau benar, manusia lebih sulit dibaca." Pemburu itu mengangguk. Karena manusia tidak selalu menyerang dari depan. Tiba-tiba bayangan ke-6 muncul tepat di belakang Ardan. Ardan terlambat menghindar. Hantaman energi mendorong tubuhnya hingga ia terdorong mundur dan jatuh berlutut. Leonwa menjerit, "Ardan!" Ardan mendengus pelan. Ia berdiri, namun kakinya gemetar. Pedang King Yun hampir patah menjadi 2. Pemburu itu menatapnya. "Kau tidak bisa melawan lama. Serahkan pedang itu, serahkan kebenaranmu, dan lenyaplah dari dunia." Ardan menatap pedangnya. "Aku tidak bisa memberikan pedang ini." Ia memandang pemburu itu lurus-lurus. "Karena jika aku menyerah kali ini, maka semua alasan aku hidup selama ini akan hilang." Pemburu itu diam. Ia seperti mengambil waktu untuk menimbang.
Namun, langkah kecil terdengar. Leon Hua maju dan berdiri di depan Ardan. Aku tidak akan membiarkan kau menyentuhnya. Pemburu itu menegakkan tubuh. Putri Hua mundur. Tidak. Tidak. Leon Hua berteriak. Aku tahu apa yang dilakukan kerajaan pada Ardan. Dan aku akan membuka semuanya. Mata pemburu itu menajam. Jika kau melakukan itu, seluruh kerajaan akan kacau. Leon Hua menatapnya balik. Lebih baik kacau karena kebenaran, daripada berjalan stabil karena kebohongan. Pemburu itu tidak membalas. Tapi aura gelap di sekelilingnya mulai meningkat. Ardan menghela napas. Leon Hua, kau harus mundur. Ini bukan. Diam. Jangan halangi aku. Leon Hua memotong. Aku tidak akan meninggalkanmu. Itu membuat Ardan terdiam. Tidak ada yang pernah berkata begitu padanya. Sebelumnya tidak dalam perjuangan, tidak dalam hidupnya, namun momen itu buyar, karena puluhan bayangan baru muncul di sekeliling mereka. Leon Hua tersentak. Tidak mungkin. Banyak sekali. Pemburu itu mengangkat tangan. Ini sudah cukup. Ardan harus menghilang. Hari ini juga. Ardan menatap pedangnya. King Yun bergetar pelan. Dan pada detik itu, suara lembut dari roh pedang terdengar lagi. Ardan, kali ini aku akan melindungimu. Meski hanya sekejap. Ardan terpaku. Cahaya biru kecil muncul di bilah pedang hanya setitik, namun cukup untuk membuat retakan biru berdenyut. Roh pedang tidak kembali sepenuhnya. Namun, ia memberikan Ardan kekuatan. Untuk satu langkah, satu tebasan. Ardan mengangkat pedangnya. Pemburu itu langsung memasang kuda-kuda. Jangan sembrono, pedangmu sudah. Ardan melangkah. Hanya satu langkah. Tapi, seluruh dunia seolah berhenti. Ceraang! Cahaya biru meledak. Bukan besar, tapi tajam dan presisi. Bayangan-bayangan di sekeliling langsung hilang seperti debu tertiup angin. Pemburu itu tersentak. Apa? Ardan menurunkan pedang. Itu tadi hadiah dari sahabatku. Pedang King Yun akhirnya patah menjadi dua. Jatuh ke tanah. Cahaya birunya benar-benar padam. Ardan menunduk, mengambil kedua potongan pedang itu. Pemburu itu menatapnya tanpa percaya. Kau menghancurkan teknik bayanganku hanya dengan pedang setengah patah. Ardan berdiri tegak. Luka-luka kecil di tubuhnya, napas berat. Namun matanya memancarkan tekad yang tidak bergoyang. Aku sudah melewati hal yang lebih buruk dari ini. Kenyataan itu membuat pemburu terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. Namun sebelum keputusan bisa dibuat, getaran besar datang dari arah lain. Tanah bergetar, udara berubah dingin. Ardan dan pemburu itu soma-soma menoleh. Dari kejauhan, kabut hitam merayap lagi. Afuda? Baru, lebih banyak dari yang pernah muncul sebelumnya. Pemburu mengumpat pelan. Tidak, bukan waktu ini. Ardan menggenggam pedang patahnya. Kita tidak punya pilihan, katanya. Manusia atau bukan. Untuk sekarang, kita harus melawan bersama. Pemburu itu menatapnya lama. Lalu menghela napas. Baik, untuk sementara. Dan untuk pertama kalinya, Ardan, Leon Hua, dan musuh yang ingin membunuhnya berdiri di sisi yang sama. Pertempuran baru mendekat, namun jauh di ibu kota. Perdana Menteri Zifang menerima laporan bahwa Ardan masih hidup. Ia tersenyum tipis. Kalau begitu, sudah saatnya aku sendiri turun tangan. Kabut hitam di hadapan mereka menggulung seperti laut badai, menelan pepohonan, dan mematikan warna langit. Dari dalamnya suara raungan rendah terdengar bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Suara berat, dalam, bergema, seolah ada ratusan makhluk yang bangkit bersama-sama. Ardan berdiri paling depan, memegang dua pecahan pedang King Yun. Meski kedua bilah itu tidak memiliki cahaya lagi, ia menggenggamnya, seolah menggenggam harapan terakhir. Leon Hua berdiri di belakangnya, matanya terfokus, tidak goyah sedikit pun, meski ketakutan jelas mengguncang hatinya. Dan, di sebelah Ardan, Tuan Lembah ketiga pemburu yang beberapa menit lalu ingin membunuhnya. Sekarang mereka bertiga berdiri menghadapi gelombang usura baru. Jumlahnya terlalu banyak. Gumam Lian Hua. Dari mana mereka datang? Bukankah usura Panglima sudah mundur? Tuan Lembah ketiga menjawab,
tanpa melepas pandangannya dari kabut. Kekuatan usura Panglima cukup besar untuk membangunkan usura rendah dalam radius puluhan li. Meski dia mundur, gelombang ini adalah efek balik dari bangkitnya. Ardan menghela napas panjang. Berarti kita tidak punya waktu banyak. Untuk apa? Tanya Leon. Hua Ardan menatap kabut hitam. Untuk keluar dari lembah ini sebelum kita terkepung. Pada saat itulah kabut hitam pecah dari dalamnya. Puluhan sosok keluar asura, ukuran manusia, kulit gelap, dengan garis merah menyala, bergerak seperti bayangan. Mereka bukan usura Panglima, bukan prajurit besar. Namun dalam jumlah banyak mereka bisa memakan seluruh pasukan dalam hitungan menit. Namun ada hal aneh. Semua asura itu tidak langsung menyerang. Mereka berhenti beberapa langkah di depan Ardan, Leon Hua, dan pemburu itu seolah sedang menunggu. Apa yang mereka lakukan? Bisik Leon Hua, tuan lembah ketiga, memperketat kuda-kudanya. Ini tanda mereka menunggu perintah. Ardan memicingkan mata, mencoba mencari sosok yang lebih besar komandan di antara mereka. Tapi tidak ada. Hingga tiba-tiba, kabut hitam membuka jalan, dan seseorang bukan monster melangkah keluar. Leon Hua menahan napas. Itu manusia? Ardan menatap tajam. Bukan sembarang manusia. Sosok itu memakai jubah panjang hitam dengan bordiran merah. Wajahnya muda, namun matanya seperti menyimpan kegelapan berusia 1000 tahun. Rambutnya panjang, tergerai seperti asap. Senyuman tipis terukir di bibirnya. Pemburu itu mengangkat pedangnya. Aku tahu siapa dia. Ardan juga tahu, penasihat Istana Kegelapan. Ia menyebut nama itu pelan. Rong-Shu. Rongju? Lelaki yang sudah lama menghilang dari istana kerajaan. Banyak yang mengira ia tewas dalam perburuan usura bertahun-tahun lalu. Tapi kenyataannya, ia memilih menghilang dan tampaknya kini ia berada di sisi yang berbeda. Leon Hua menatapnya tidak percaya. Penasihat kerajaan, dia bersekutu dengan usura. Rongju tersenyum lembut, seperti sedang menyambut tamu di jamuan istana. Bukan bersekutu, putri. Aku hanya membuka jalan. Pura tidak mengkhianati siapapun. Manusialah yang saling menikam. Ardan maju satu langkah. Kenapa kau bangkitkan mereka? Rongju tertawa kecil. Bangkit? Tidak. Ardan. Mereka tidak pernah tidur. Hanya menunggu seseorang yang tepat untuk memanggil mereka. Leon Hua memegang belatinya erat. Apa tujuanmu? Rongju mengangkat tangan, seolah sedang menjelaskan sesuatu yang indah. Kerajaan Lihuan penuh kebohongan dan kepalsuan. Sejak dulu, tatapannya beralih ke Ardan. Kau adalah bukti terbesar. Ardan menegang, namun Rongju melanjutkan. Kau disembunyikan, dikubur, dihapus dari sejarah. Padahal, kaulah penyelamat sejati. Leon Hua mengepal tangan. Itu tidak adil. Tapi tidak berarti kau bisa menghancurkan kerajaan. Kerajaan itu sudah hancur jauh sebelum aku tiba. Putri Hua, jawab Rongju dingin. Aku hanya mempercepat waktunya. Tuan lembah ketiga maju satu langkah. Rongju, kau melanggar semua sumpah prajurit. Kau mengkhianati kerajaan. Oh tidak. Rongju tersenyum lebih lebar. Aku hanya mengakhiri kerajaan yang dibangun di atas dusta. Ia menatap Ardan lagi. Kau tahu betul bukan? Kerajaan ini berdiri di atas tragedimu. Dan mereka bergerak untuk memastikan kau tidak pernah kembali. Ardan tidak memberi tanggapan. Rongju memiringkan kepala, seperti sedang menikmati keheningan Ardan jika manusia rela menghapus pahlawan mereka sendiri. Apa mereka pantas diselamatkan? Ardan, kalimat itu mengguncang hati Leon Hua, namun Ardan akhirnya berkata, aku tidak menyelamatkan kerajaan karena mereka pantas. Aku melakukannya karena itu benar. Rongju tertawa keras. Jawaban yang terlalu susi. Dunia tidak seindah itu, Ardan. Ia mengangkat tangan. Semua usura langsung menegakkan tubuh. Mereka bersiap. Rongju menatap Ardan, pemburu, dan Leon Hua. Mulai sekarang, aku tidak butuh kerajaan. Yang kubutuhkan hanyalah kehancuran. Liang Hua gemetar. Dia gila. Tuan lembah ketiga mendesis. Ardan, kita harus menyingkirkan dia dulu. Dialah komandan sesungguhnya. Ardan maju setengah langkah, namun Rongsu menatapnya hangat menggelikan sekaligus menakutkan. Kau tidak siap menghadapi aku, Ardan.
Kau bahkan tidak punya pedang. Ardan menatap dua pecahan Qingyun. Rongju tersenyum sinis. Tapi, coba saja, kalau kau berani. Dan dengan satu tepukan jari, serangan dimulai. Pertempuran tiga arah Hasura menyerbu bagai gelombang pertama badai. Tanah bergetar, pepohonan diamuk angin. Ardan melompat maju, memotong jalan mereka dengan dua pecahan pedang. Meski kekuatan cahaya tidak lagi menyelimuti, teknik pedangnya tetap tajam, penuh pengalaman bertahun-tahun. Setiap tebasan hanya membuat Asura buyar untuk sesaat sebelum mereka kembali membentuk kabut hitam. Leon Hua berusaha menangkis serangan dengan belatinya gerakannya, lincah, namun tetap jauh lebih lemah dari Ardan. Leon Hua, tetap dekat, seru Ardan. Aku paham. Tuan Lembah Ketiga menggunakan senjata aneh tongkat panjang dengan mata pisau kecil di ujung, mampu memanggil energi angin. Setiap ayunan menciptakan gelombang yang dapat memukul Asura mundur. Namun Rongju tidak ikut bergerak. Ia berdiri di belakang, hanya mengobservasi. Ia memanggil Asura tanpa bergerak satu jari pun. Ini bukan pertarungan, gumam Ardan sambil menghindari serangan Asura. Ini uji coba. Tuan Lembah Ketiga setuju. Dia mengukur kemampuan kita. Untuk apa? Tanya Leon Hua. Untuk menentukan kapan harus membunuh kita, jawab Ardan datar. Pertempuran berlangsung beberapa menit, namun efeknya terasa seperti berjam-jam. Ardan mulai kelelahan. Pedang patahnya tidak cukup untuk menahan banyak serangan. Beberapa kali pukulan Asura menggores pakaiannya, membuat tubuhnya terhuyung. Ardan, kamu terluka, seru Leon. Wah, tidak parah. Namun dari balik kabut hitam, Rongju mengangkat tangan perlahan. Sudah cukup. Semua Asura berhenti. Ardan, Leon, Hua, dan Tuan Lembah Ketiga membeku. Tubuh tegang. Rongju berjalan perlahan menuju Ardan. Daya tahanmu luar biasa, Ardan. Bahkan tanpa pedang utuh, kau masih bisa menahan Asura. Ia berhenti 2 meter di depan Ardan, tapi itu tidak cukup. Rongju mengulurkan tangannya ke udara. Sebuah pedang hitam muncul. Tipis, panjang, bersinar merah gelap. Leon Hua menelan ludah. Itu pedang apa? Rongju tersenyum. Pedang milik Asura. Hadiah dari panglima mereka. Ia mengayunkannya sedikit. Udara di sekitar bergetar. Ardan mengangkat sisa pedang Qingyun. Rongju tertawa kecil. Apa kau hendak melawanku dengan pedang patah itu? Ardan menatapnya tajam. Jika itu yang kumiliki, maka itu yang kupakai. Rongju menghela napas manis, seolah mendengar lelucon. Baiklah, aku beri kau satu kesempatan. Ia menggeleng, dalam sekejap, ia muncul tepat di depan Ardan. Lian Hua menjerit. Tuan Lembah Ketiga terkejut. Ardan memutar tubuh, menebaskan pecahan pedang. Cerang, kedua pedang bertemu, energi hitam dan biru saling dorong. Ardan terhempas mundur beberapa langkah. Rongju hanya tersenyum, tidak buruk. Ia menghilang lagi kali. Ini muncul di belakang Ardan. Ardan menangkis lagi. Tab, Tuan Lembah Ketiga terpaku. Dia bergerak seperti bayangan. Ardan tidak mungkin bisa mempertahankan ini lama. Namun Ardan terus menangkis. Serangan demi serangan. Bahkan serangan yang datang dari arah yang tidak mungkin bisa dibaca oleh mata manusia biasa. Leon Hua menatap Ardan dengan takjub dan ketakutan sekaligus. Membaca arah angin, gumamnya. Ardan memang tidak menebak gerakan Rongju melalui visual. Ia membaca gelombang energi, aliran udara, getaran tanah sama seperti saat ia menghadapi Asura Panglima. Namun Rongju semakin cepat, semakin kuat, semakin sadis. Dan akhirnya pedang hitam Rongju menghantam pecahan Qingyun. CRAA, pecahan pertama patah menjadi serpihan kecil. Leon Hua menjerit. Ardan terhempas ke tanah, menggenggam pecahan pedang kedua. Rongju berdiri di atasnya, mengangkat pedang hitam ke arah kepala Ardan. Kau kuat, terlalu kuat untuk hidup. Ardan menatap pedang itu turun, namun sebelum pedang itu menyentuh tubuh Ardan, seseorang tiba-tiba berdiri di depan Ardan. Leon Hua, tubuhnya gemetar, tapi ia membuka kedua tangannya lebar, melindungi Ardan. Berhenti! Rongju tertegun. Ardan terpaku. Lian Hua. Apa yang kau? Leon Hua menatap Rongju. Suaranya gemetar tapi tegas.
Jika kau ingin membunuh Ardan, kau harus melewatiku. Rongju menatapnya lama. Tatapannya berubah. Bukan marah, melainkan tertarik. Menarik, katanya pelan. Sangat menarik. Ia menurunkan pedangnya. Kalau begitu, aku tidak akan membunuh kalian hari ini. Ardan terkejut. Apa maksudmu? Rongju mundur selangkah. Asura-asura itu mengikuti gerakannya. Aku ingin kalian hidup, agar kalian bisa melihat hancurnya kerajaan. Dengan mata kepala sendiri, ia tersenyum tipis. Dan agar Ardan pahlawan palsu yang disingkirkan bisa merasakan betapa sia-sia perjuangannya. Lian Hua mengepal tangan. Namun Rongju hanya meliriknya. Dan kau, Putri Hua, kau akan menjadi bagian terindah dari kehancuran itu. Ia menghilang dalam kabut hitam. Asura-asura itu lenyap bersamanya. Dan lembah kembali sunyi. Ardan mencoba berdiri, tubuhnya gemetar. Lian Hua segera menopangnya. Ardan, kau baik-baik saja. Ardan mengangguk lemah. Ya, tapi pedangku. Perjalanan pulang ke kerajaan bukanlah perjalanan biasa. Ardan, Lian Hua, dan Tuan Lemba. Ketiga bergerak melintasi hutan dan bukit yang terkena dampak ledakan energi dari ngarai hitam. Tanah masih hangat, udara mengandung sisa racun, dan hewan-hewan bersembunyi tak berani keluar. Dunia terasa seolah sedang menahan napas. Ardan membawa dua pecahan pedang King Yun di tangannya, seolah menggenggam hati yang retak. Tanpa cahaya biru itu, ia terasa setengah dari dirinya hilang. Namun Lian Hua selalu berada di sisinya, memastikan ia tetap berjalan. Ardan, kata Lian Hua suatu malam, ketika mereka berhenti di tepi sungai kecil, kau benar-benar yakin ingin kembali ke kerajaan? Dengan keadaan seperti ini, Ardan menatap air malam yang memantulkan wajahnya yang lelah. Aku tak yakin, tapi aku tahu harus, jawabnya. Kalau Rongju berniat menghancurkan kerajaan, aku tidak bisa duduk diam. Lian Hua memeluk dirinya sendiri, menahan segala ketakutan. Aku tahu, tapi aku tidak mau kehilanganmu lagi. Ardan memalingkan wajah. Kata-kata itu masuk terlalu dalam, di tempat yang sudah lama ia tutup rapat. Tuan Lembah ketiga berdiri tak jauh, mendengar percakapan itu. Kalian berdua, katanya tiba-tiba, siapkan diri. Setibanya di kerajaan, segala hal akan berubah. Ardan mengangguk pelan. Tahu. Dan ia tidak mundur. Kembali ke kerajaan Lihuan. Ketika tiba di gerbang kerajaan, mereka menemukan suasana kacau. Prajurit berlari-lari, rakyat berkerumun khawatir, dan asap hitam tipis terlihat dari puncak menara istana. Lian Hua panik. Asap itu berasal dari ruang sidang. Ardan mempercepat langkah. Begitu mereka mendekati istana, puluhan penjaga mengangkat tombak. Hentikan, siapa kalian? Namun mata para penjaga membelalak saat melihat Tuan Lembah ketiga. Komandan bayangan, Anda kembali. Para penjaga langsung menyingkir hormat. Di dalam istana, suara teriakan dan keributan semakin jelas. Mereka memasuki Balai Agung, dan di sana di tengah hall besar yang biasanya megah Raja Feng Yuantao, berdiri dengan wajah pucat, tangan gemetar di hadapannya. Perdana Menteri Sifung, bukan seperti pejabat tua yang penuh wibawa, melainkan wajah seseorang yang menyembunyikan sesuatu selama puluhan tahun. Dan kini terpojok, Lian Hua mahu. Aja Anda raha. Apa yang terjadi? Raja terkejut melihat putrinya. Lian Hua. Wah, mengapa kau ada di sini? Kau seharusnya dalam perjalanan ke perbatasan. Tidak, teriak Lian Hua. Aku mencari kebenaran tentang pahlawan 13 tahun lalu. Semua menoleh ke Ardan. Sifung memicingkan mata. Tidak mungkin. Kau, Raja menatap Ardan, bingung. Siapa pemuda ini? Tuan Lembah ketiga berjalan ke depan. Yang mulia, izinkan saya menjelaskan. Pemuda ini, Sifung, memotong dengan suara keras, terisi kepanikan. Dia dalang pengkhianat. Dia yang membawa bencana usura ke kerajaan. Para penjaga langsung meremor ketakutan. Lian Hua berteriak marah. Berhenti menipu. Sifung! Sifung membeku. Lian Hua maju 2 langkah. Suaranya bergetar tapi keras. Ardan adalah penyelamat 13 tahun lalu. Dia anak yang menahan serangan usura sendirian. Dia yang mencegah kerajaan hancur. Bukan para jenderal penakut yang lari. Ruangan langsung sunyi, hening,
tertekan, raja terpaku. Apa yang kau katakan, Wah? Si Feng menggertakkan gigi. Putri, Wah tertipu. Anak itu adalah orang yang kau ingin bunuh sejak dulu. Suara Tuan Lembah ketiga menggelegar. Ia membuka topeng kebohongan itu tanpa ragu. Kau, Si Feng, memberi perintah untuk menghapus nama Ardan. Kau menyuap tabib, menghancurkan catatan, menyalakan rumor. Kau takut kebenaran tentangmu terungkap. Raja memandang Perdana Menteri itu dengan wajah tidak percaya. Zifeng mundur selangkah. Tidak, aku melakukan itu demi stabilitas kerajaan. Rongju muncul di pintu Balai Agung. Semua membeku. Ia berdiri dengan elegan, wajah tenang seolah memasuki jamuan, bukan rumah pemerintahan. Ah, betapa indahnya melihat kebenaran akhirnya terbuka, katanya sambil bertepuk tangan pelan. Prajurit mencoba memblokirnya, tapi Rongju hanya mengangkat satu jari. Gelombang energi hitam melesat menjatuhkan mereka ke tanah. Tanpa melukai, Ardan langsung berdiri di depan Leon. Hua Rongju, desis Ardan. Apa, kau datang untuk menghancurkan kerajaan? Rongju tersenyum lebih dalam. Kerajaan sudah hancur, Ardan. Mereka hanya belum menyadarinya. Ia melirik Zifeng. Ketakutan manusia, ambisi manusia, kebohongan manusia, jauh lebih mematikan daripada usura. Raja berdiri gemetar. Apa yang kau lakukan, Rongju? Kau penasihat kerajaan! Rongju menatapnya lama. Justru karena aku penasihat, aku tahu betapa busuknya dasar kerajaan ini. Ia melangkah maju. Asura-asura bayangan mulai muncul dari kegelapan. Mulai hari ini, ia mengangkat tangan. Kita tutup halaman lama kerajaan Lihuan. Ardan melangkah maju. Tidak selama aku masih hidup. Rongju menahan tawa kecil. Dan tidak selama aku belum menunjukkan padamu kebenarannya. Ia menunjuk Zifeng. Ardan, ketahuilah, orang yang kau selamatkan 13 tahun lalu. Bukan kerajaan, bukan rakyat, tapi para pengecut seperti dia yang mengambil jasamu dan menguburnya. Ardan menatap Zifeng. Zifeng mundur sambil gemetar. Ibu jarinya mengusap cincin besar di jarinya, tanda bahwa ia gugup luar biasa. Ardan, katanya terputus-putus. Aku hanya menjaga stabilitas. Ardan maju satu langkah. Stabilitas bukan alasan untuk pengkhianatan. Zifeng terjatuh, terduduk. Aku tidak tahu. Ardan menghela napas. Bukan marah, bukan benci. Hanya letih. Sudah cukup. Rongju tersenyum pucat. Kau terlalu baik, Ardan. Itulah kelemahanmu. Kau tidak cocok dengan dunia penuh kebohongan ini. Ardan mengangkat pecahan pedangnya. Kalau dunia penuh kebohongan, setidaknya biarkan seseorang berdiri melawannya. Rongju mengayunkan pedang hitamnya. Dan pertempuran terakhir dimulai. Serangan Rongju cepat dan tajam. Ardan menangkis dengan dua pecahan pedang. Suara benturan logam memenuhi hall besar. Cahaya merah dan biru samar bertabrakan. Lantai bergetar. Lionhua ditepis oleh Tuan Lembah ketiga. Agar tidak terkena serangan liar, Ardan terdesak. Namun, langkahnya tidak goyah. Rongju meloncat ke udara, menghujam dari atas. Ardan mengangkat pecahan pedang. Menahan serangan itu, energi hitam Rongju menekan keras. Hentikan, Ardan! Kau tidak bisa menang tanpa pedangmu. Ardan menggertakkan gigi. Aku tidak pernah menang karena pedangku. Ia menahan serangan itu hanya dengan kekuatan tubuhnya sendiri. Aku menang karena aku tidak menyerah. Ardan memutar tubuh, memotong aliran energi hitam dengan pecahan pedang untuk pertama kalinya. Rongju terdesak. Namun Rongju tersenyum. Teruskan, aku ingin melihat batasmu. Ia menghilang muncul di belakang Ardan. Ardan sudah menebak gerakannya dan berbalik cepat. Pedang hitam dan pecahan pedang King Yun bertemu. Ceraang! Pecahan King Yun yang tersisa retak. Ardan terhuyung. Lionhua menjerit. Arda! Rongju menyiapkan tebasan terakhir. Pedangnya bersinar merah gelap. Dan pada detik itu suara lembut terdengar dari kehampaan. Ardan! Ardan terpaku. Cahaya biru kecil muncul dari retakan pedang terakhir Xing Yun ini. Kekuatan terakhirku. Pakailah. Ardan mengencangkan genggaman. Cahaya biru menyelimuti pecahan pedang. Rongju menebas.
Ardan membalas. Cahaya merah dan biru meledak di tengah balai agung. Suara gemuruh menggetarkan istana. Matahari menembus jendela kaca raksasa, menerangi ledakan cahaya itu. Rongju terlempar mundur. Pedangnya terhempas jauh. Ia terduduk, wajahnya terkejut. Untuk pertama kalinya, aku kalah. Dari pedang patah? Ardan berdiri tegap, meski tubuhnya bergetar lemah. Bukan pedang patah, katanya pelan. Ini Yanji, janji untuk melindungi. Rongju tersenyum pahit. Seandainya kerajaan memiliki lebih banyak orang sepertimu, mungkin aku tidak perlu memilih jalan ini. Ia bangkit perlahan, membuka tangan. Asura-asura bayangan menghilang. Aku akan pergi. Untuk sekarang. Lian, Wa maju. Drong. Shu, kau masih. Tugasku belum selesai, putri. Ia berbalik. Tapi aku tidak akan menyentuh Ardan lagi. Sampai kerajaan memilih jalan yang seharusnya. Dalam satu kedipan, Yamen Jilanhol kembali sunyi. Pengakuan Raja Fung Yuantao mendekat dengan langkah gemetar. Ardan, benarkah kau penyelamat negeri? Ardan menatap sang raja tanpa emosi berlebihan. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Raja jatuh berlutut. Pemaafkan kerajaan ini atas dosa-dosa masa lalu. Lianhua berlari ke samping Ardan. Wajahnya penuh emosi. Ardan, kerajaan membutuhkanmu dan aku. Ia menggigit bibir. Aku ingin kau tetap di sini. Ardan menatap dua pecahan pedangnya. Penyelamat tidak harus berada di istana, katanya pelan. Selama kerajaan jujur dan rakyatnya aman, itu sudah cukup. Lianhua menggenggam tangannya. Kalau begitu, izinkan aku berada di sisimu. Ardan menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak. Epilog, pahlawan tanpa makam. Nama tanpa patung. Beberapa bulan kemudian, kerajaan Lihuan kembali tenang. Sei, Feng, di penjara. Rongju menghilang. Pura Panglima tidak terlihat lagi. Rakyat sering membicarakan seorang pahlawan tanpa nama. Mereka tidak tahu wajahnya, tidak tahu ceritanya. Hanya tahu bahwa seseorang telah menyelamatkan negeri 2 kali. Di sebuah rumah kecil di tepi hutan, Ardan duduk memperbaiki pedang King Yun yang kini hanya 2 pecahan. Lianhua duduk di sampingnya, menyiapkan teh. Ardan, katanya, apa kau masih ingin tetap menjadi bayangan? Ardan tersenyum tipis. Bayangan atau cahaya? Bukan itu pentingnya. Ia mengusap pecahan pedang. Yang penting, aku tidak lagi sendirian. Lianhua memandangnya sambil tersenyum, dan dari kejauhan, burung-burung kembali bernyanyi. Langit biru, angin lembut, kerajaan aman, dan pahlawan tak terpandang. Akhirnya, kembali menjadi manusia.